Pengungkapan pembicaraan koordinator Kontras Haris Azhar dengan Freddy Budiman berbuah laporan ke polisi. Haris Azhar dilaporkan tim hukum Polri, BNN, dan juga TNI atas dugaan pencemaran nama baik. Pihak Kontras justru heran karena ketiga institusi ini sibuk menagih bukti daripada menguji kebenaran pernyataan Freddy. Terkait dugaan adanya oknum BNN, TNI, dan Polri yang terlibat dalam sindikat narkoba, kini malah dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Kadif Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar membenarkan bahwa tim hukum Polri, TNI, dan BNN telah melaporkan Haris Azhar. Namun status Haris saat ini bukan tersangka. Kan masih bisa di cross check kepada Freddy kan, apalagi kalau Freddy-nya masih ada kan sangat diuntungkan. Freddy bisa diminta keterangan terhadap testimoninya dia kepada Pak Haris. Ada waktu yang cukup kan? Kalau sekarang gimana? Kita juga mau konfirmasi kepada Pak Freddy. Sementara Kontras menyayangkan adanya pelaporan pada Haris Azhar. Kontras menyatakan kecewa dan menuding telah terjadi kegagalan dalam memahami pesan informasi yang disampaikan Haris Azhar. Pihak kepolisian dan juga pihak-pihak terkait yang melaporkan ini gagal memahami pesan yang kami sampaikan. Pesan ini adalah informasi yang menurut kami informasi penting yang seharusnya bisa ditindaklanjuti oleh berbagai lembaga negara yang terkait. Dan sejak awal tidak ada maksud dari kita untuk melakukan pencemaran nama baik individu ataupun institusi. Gembong narkoba Freddy Budiman yang sudah dieksekusi mati pernah menyampaikan kepada Haris terkait setorannya senilai miliaran rupiah kepada oknum petugas BNN dan petinggi Polri untuk kelancaran bisnis narkobanya. Pembicaraan Freddy dengan Haris Azhar terjadi pada tahun 2014. Haris sendiri menyatakan telah beberapa kali melapor ke sejumlah instansi, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik. Silahkan diuji, bahkan saya meminta untuk diuji. Buat saya itu kudu wajib buat saya. Tapi kan juga kalau ngikutin pernyataannya Kapolri atau Kepala BNN, saya harus membuktikan. Ada lagi orang-orang yang mau ikut-ikutan kayak Hendro Priyono ngomong saya harus membuktikan. Saya mau bilang begini sama orang-orang itu semua. Saya bukan pejabat negara. Saya tidak dilengkapi alat-alat kerja untuk memaksa mencari kelengkapan itu semua. Jadi sebetulnya ini tugas saya menyuarakan dan tugasnya mereka untuk menindaklanjuti. Sementara Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso berjanji akan menindak tegas anak buahnya jika memang terbukti melakukan pelanggaran seperti yang disampaikan Freddy kepada Haris Azhar. Tim Liputan Metro TV. Ya, kesaksian terpidana mati Freddy Budiman yang diungkap ke publik oleh koordinator Kontras, Haris Azhar, terancam antiklimaks. Tanpa bukti kuat, apa yang disampaikan Haris itu justru berbalik pada dirinya karena dianggap mencemarkan nama baik tiga institusi. Ada Polri, kemudian Badan Narkotika Nasional atau BNN, dan juga TNI. Di lain sisi, ketiga institusi itu juga dituntut untuk bisa proaktif untuk melakukan investigasi internal atas dugaan keterlibatan oknumnya dalam transaksi bisnis bandar narkoba Freddy Budiman. Namun bagaimana seharusnya mendudukan kasus ini dalam perspektif pemberantasan narkoba? Saya akan tanyakan langsung kepada tiga orang narasumber yang sudah hadir di studio Prime Time News malam hari ini. Yang pertama ada mantan Deputi Penindakan Badan Narkotika Nasional, Irjen Purnawirawan Beni Mamoto. Selamat malam Pak Beni. Malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Ketua Gerakan Anti Narkoba atau Granat, Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Pak Asep. Selamat malam. Dan juga ada juru bicara Kontras, Ismail Hassani yang juga mewakili Haris Azhar. Langsung Mas Ismail, apa kabar Mas? Saya ingin langsung ke Anda terlebih dulu. Sebenarnya kalau boleh kita runut lagi ke kurang lebih pekan lalu ya, satu hari atau malam sebelum eksekusi ada WhatsApp gitu ya. Saya juga dapat broadcast message dari Mas Haris. Tapi pertanyaannya sebenarnya tujuannya apa saat itu disampaikan ke publik atau diungkap? Ya, tujuan dari seperti yang sudah disampaikan beberapa kali oleh rekan saya Haris, bahwa tiada tujuan lain kecuali demi kepentingan umum agar ada proses perbaikan serius di tubuh institusi-institusi polisi dan juga institusi yang relevan terkait pemberantasan narkoba. Jadi
tidak ada maksud lain apalagi niat jahat untuk melakukan satu pencemaran nama baik, nama institusi dan seterusnya. Jadi kami meletakkannya bahwa apa yang dilakukan Haris justru berkontribusi di dalam proses-proses perbaikan ke depan terkait dengan penindakan pemberantasan terorisme. Terfikirkan tidak sebelumnya oleh Mas Haris dan juga teman-teman Kontras kalau apa yang diupayakan melalui broadcast message itu kemudian tidak mulus begitu saja, ternyata panjang ini urusannya. Ya, Haris menyadari betul, tapi sebelumnya saya klarifikasi bahwa saya di Setara Institute, saya Direktur Riset Setara Institute, dan teman-teman kemudian menunjuk saya untuk menyampaikan pesan-pesan lanjutan dari proses yang dialami oleh Haris. Tetapi yang utama sebenarnya adalah teman-teman menunjuk agar isu ini tidak dikanalisasi soal Haris versus kepolisian. Bahwa ada concern publik yang besar, karena itu dari berbagai pihak bergabung di dalam koalisi ini untuk memastikan informasi yang kalau menurut teman-teman kepolisian adalah belum terverifikasi, belum divalidasi, ini menjadi satu informasi yang berguna bagi perbaikan, bagi akselerasi reformasi di tubuh Polri. Begitu. Bisa direspon secara proaktif lah begitu, paling tidak melakukan investigasi internal dari ketiga institusi yang tersebut begitu namanya. Ya, saya kira cara memperlakukan informasi ini sebenarnya kami apresiatif misalnya dengan Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa betul ada anggota kami yang terlibat dan tetapi sudah kita berhentikan. Disitulah saya kira cara itu kan secara implisit artinya ada masalah di dalam proses pemberantasan narkoba dan masalah itu ditangani oleh kepolisian dan saya kira apa yang disampaikan oleh Kadif Humas Polda Metro Jaya sudah tepat seperti itu. Disitulah cara merespon. Dan saya percaya betul Pak Tito bukan justru melaporkan balik begitu ya. Bukan justru melaporkan atas nama balik. pencemaran nama baik. Ya, dan ini juga agak lucu Mas, bahwa maksud kami ini kan kayak jeruk makan jeruk ya. Polisi melaporkan pada kawannya sendiri dalam memproses dan seterusnya. Ini saya kira pendidikan politik yang kurang tepat. Saya percaya Pak Tito adalah antitesis dari konservatisme institusi kepolisian dan karena itu saya percaya tidak ada langkah-langkah yang kontraproduktif terkait dengan proses walaupun ini. Pak Tito dan juga Pak Buas kemudian TNI juga sudah menegaskan walaupun tetap memasukkan laporannya ke Barreskrim Polri tetapi juga pihak dari masing-masing institusi juga akan melakukan investigasi internal. Artinya dua lah sama-sama ini juga berjalan begitu. Iya, dalam konteks kasus yang melibatkan institusi, diduga melibatkan institusi-institusi semacam ini, kami sebenarnya mendorong ada satu tim yang lebih kredibel dibanding misalnya Irwasum misalnya di dalam tubuh Polri atau juga Inspektorat di BNN dan seterusnya. Kita dorong bahwa kalau selama ini Pak Jokowi seringkali mengutip bahaya narkoba, generasi muda kita terancam. Perang terhadap narkoba. Saya kira perang terhadap narkoba juga harus diarahkan pada bagaimana memastikan akuntabilitas penegakan hukum pada sektor ini. Tanpa akuntabilitas, semua ini akan menjadi proses yang berulang dan terus berulang. Karena itu kita dorong agar ada satu tim eksternal yang dibentuk oleh Presiden langsung. Karena ini satu situasi yang darurat, saya kira seperti dan jangan defensif begitu ya. Teman-teman BNN apakah memang defensif kemudian justru melaporkan Haris ke Barreskrim Polri? Ini karena ini juga dulu waktu terjadi tahun 2013 saat Anda menjabat sebagai deputi Pak Beni ya di BNN. Tentunya saya ingin flashback dulu ya. Bahwa ketika kami menjabat, kami berusaha untuk membangun kepercayaan publik. Nyari semua lapisan yang memang terlibat, kita tangkap. Kolonel TNI kita tangkap, dari intelijen kita tangkap, hakim kita tangkap, pilot kita tangkap. Dari situ kepercayaan publik naik. Kita selalu tidak hanya keluar, tapi ke dalam. Beberapa anggota sudah kita tindak, kita proses, kita ajukan ke pengadilan. Tidak dilindungi. Karena komitmen kami ketika ada anggota yang melanggar, kita anggap sebagai pengkhianat. Ketika kita berperang ada satu atau dua anggota yang melanggar, kita anggap dia pengkhianat dalam perjuangan ini. Nah jadi nama BNN sudah bagus, tiba-tiba ada seperti ini, saya tanya ke teman-teman di lapangan. Titik nadir.
nggak ada yang percaya lagi. Terus gimana untuk mengembalikan itu? Sementara kalau kita kaji kembali apa yang ditulis Pak Haris, ditulis sendiri belum terkonfirmasi pledoi maupun pengacara. Dan waktu di ELC lebih tegas lagi. Pak Boy mengatakan di pledoi tidak ada tulisan itu. Tidak ada begitu. Tapi paling tidak Anda sudah mengecek langsung sendiri ke mantan anak buah Anda dulu atau teman-teman kolega di BNN yang saat itu bertugas? Ya mereka di samping bertanya ke saya, akhirnya kan mereka saling curiga. Siapa ini dan sebagainya. Nah dalam konteks ini tentunya kepercayaan publik sudah hilang. Hanya gara-gara sesuatu yang belum terkonfirmasi. Yang kedua yang ingin saya petik lagi. Semacam karakter assassination untuk BNN begitu? Boleh dikatakan begitu. Kalau tujuannya itu untuk mengungkap, berikanlah ruang, kesempatan ketika aparat menerima informasi itu menginterogasi Freddy. Ini tidak. Jadi sejak dulu, sudah 2014 ditutup, baru dilepas, baru aparat kalau nggak bisa buktiin, berarti benar. Ini kan konyol. Tadi dikatakan Pak Haris di rekaman bahwa itu bukan tugas saya, tugas penyidik. Saya bisa nanya balik, Pak Haris kasih waktu dong seminggu. Ini enggak. Sudah ditutup baru ngomong gitu. Dan kami melihat tadi malam di LC kita bisa tangkap bahwa motivasinya adalah menunda eksekusi. Oke, baik. Tahan sebentar di situ Pak, karena kita juga akan coba kupas satu-satu. Tadi sudah ada dari Pak Boy Rafli Amar juga katanya sudah mengecek pledoi setebal 20 halaman itu tidak ada seperti apa yang disampaikan oleh Mas Haris. Saya ingin nanti konfirmasi hal ini, kita kupas satu-satu. Mas Ismail dan juga Pak Asep, saya ingin tanyakan juga ke Anda usai jeda berikut ini.